Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 423. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Langsung dikendalikan dan memblokir tentakel hitam itu, dan Kinchan langsung meledakkan penjaga itu. Boom! Fluktuasi ledakan bergema. Di saat ledakan itu, Kinchan tiba-tiba memasukkan Ji Hongchen ke dalam cakram giok Qiankun. Kinchan kemudian menggunakan aturan ruang dengan ekstrim, dan seluruh sosok Kinchan menghilang secara langsung di atas kastil. Nampak Xianyi juga sampai di sana. Di mana orangnya? Seru Xianyi. Tuan Xianyi, orangnya telah menghilang. Raja Panah langsung meraung marah. Orang itu benar-benar menghilang di bawah mata kepalanya. Pergi dan cari, cepat. Kemudian semua orang bergegas mencari dengan panik. Mereka yakin orang itu masih di sekitar sini. Penatua Agung yang mendapat kabar ini seketika terkejut. Dia berkata, mustahil. Saat ini seluruh ahli yang ada di kastil kuno serentak bergerak mencari inci demi inci, ruangan demi ruangan, mencari di seluruh kastil dengan gila. Aku ingin melihat kemana kamu akan pergi. Iblis itu mendengus. Seluruh tanah lelur ini memiliki banyak batasan dan penghalang. Bahkan jika ahli Martial Emperor tahap akhir yang telah menguasai ruang tidak akan bisa keluar. Dan ketika semua ahli di kastil sedang mencari dengan panik, sesosok tiba-tiba muncul di kamar batu tempat orang yang akan dibaptis. Itu adalah Kinchan. Sial, aku tidak bisa lari. Aku hanya bisa menyembunyikannya dulu. Kinchan dengan cepat kembali ke kamarnya, memakai pakaiannya sendiri, lalu bersila di tempat tidur dan dengan cepat memulihkan batasan yang sebelumnya dirusak olehnya. Dan segera kekuatan pengintaian itu kembali menyapu ke kamarnya. Untungnya Kinchan telah membersihkan semuanya, dan mata yang menyapu itu tidak menemukan kelainan apapun. Semua orang keluar. Sebuah teriakan terdengar diikuti dengan serangkaian langkah kaki. Ada apa di luar? Sangat berisik. Tidak bisakah membiarkan saya beristirahat dengan tenang? Kinchan berpura-pura baru saja terbangun, membuka pintu dengan ekspresi tidak senang dan berjalan keluar. Di sisi lain kamar Jiruri, Sudongsen dan yang lainnya juga dibuka. Dan mereka juga keluar dengan ekspresi yang tidak senang karena diganggu. Apa yang terjadi? Ini belum waktunya pembaptisan kan? Kenapa berisik sekali? Semua orang berjalan keluar dan berkata. Namun setelah melihat bahwa semua area telah dikelilingi oleh banyak sekali penjaga, semua orang terkejut dan menyadari bahwa sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Terutama para penjaga ini dengan wajah sangat marah. Jika bukan karena peristiwa besar, itu tidak akan terlihat seperti ini. Semua ruangan digeledah, kamar-kamar batu juga digeledah. Senior, apa yang terjadi? Bisakah kamu memberitahuku? Jiru Guang berjalan keluar lalu bertanya. Bukan apa-apa, hanya saja beberapa kecelakaan yang tak terduga telah terjadi di tanah leluhur, kata penjaga itu. Apakah benar hanya karena ini? Semua orang saling memandang dengan ekspresi tidak percaya. Saat ini Kinchan terkejut mendapati banyak ahli Martial Emperor yang ada di sini. Sebenarnya, seberapa mengerikan kekuatan tersembunyi keluarga Ji selama bertahun-tahun ini? Ahli Martial Emperor sebanyak ini, bukankah itu hampir melebihi kekuatan utama? Sesaat kemudian Penatua Agung, Raja Panah dan lainnya juga datang ke sana. Melihat Penatua Agung, Jiruli langsung bertanya. Penatua, sebenarnya apa yang terjadi? Penatua Agung tersenyum dan berkata, sesuatu telah terjadi barusan, tapi ada kabar baik untuk kalian. Ada sedikit kecelakaan barusan yang menyebabkan tanah leluhur ditutup sepenuhnya. Untuk mencegah semua orang dalam bahaya, leluhur memutuskan untuk membiarkan semua orang pergi ke pembaptisan sekarang.
Mendengar pembaptisan akan dilakukan sekarang, wajah Kincen tiba-tiba jelek. Namun wajah Jiruri, Sudongseng dan yang lainnya nampak bersemangat. Hahaha, bagus. Leluhur bijaksana. Ayo pergi. Di bawah pemimpin jalan Penatua Agung mereka sampai di sebuah ruangan. Jiruri, Jiruguang dan putra keluarga Ji lainnya, kalian akan dibaptis di ruangan ini. Setelah Jiruri dan lainnya masuk, Penatua Agung kemudian menutup pintu dan mengisolasi ruangan. Sisanya, ikuti aku. Kalian akan berada di ruangan batu yang lain. Penatua Agung berkata sambil tersenyum dan kemudian terus memimpin jalan. Apa yang harus dilakukan? Di antara orang-orang, Kincen sangat cemas ingin melarikan diri, tapi tidak ada peluang untuk kabur. Ada Raja Pana, Penatua Agung, dan bahkan banyak ahli lainnya. Bahkan jika Kincen mengeluarkan semua kemampuannya, tidak akan bisa melarikan diri. Sesaat kemudian mereka telah sampai di ruangan batu lainnya. Kemudian Raja Pana membuka pintu, dan ruangan terbuka memancarkan hawa dingin. Semuanya, ini adalah tempat di mana kamu akan dibaptis. Kami akan menunggu di luar pintu sampai kalian menyelesaikan baptisan, kata Raja Pana seraya tersenyum. Namun senyum ini terlihat sangat dingin di mata Kincen. Penatua, mengapa saya merasa ada hawa dingin dari ruangan ini yang membuat saya tidak nyaman? Kincen tidak bisa menahan diri lagi dan langsung bertanya. Wajah Sudongseng dan yang lainnya juga nampak ragu, karena mereka juga merasakan ketidaknyamanan ini. Itu terbuat dari batu Xuanming yang memiliki efek dingin. Wajar jika kalian merasa sedikit tidak nyaman. Saya harap kalian bisa mengerti, kata Penatua Agung seraya tersenyum. Oh, begitu. Sudongseng mengangguk dan langsung berjalan maju memasuki ruangan. Setelah Sudongseng masuk, yang lainnya juga satu persatu berjalan masuk. Hanya menyisakan Kincen yang masih berdiri di pintu. Aku harus melarikan diri, tapi bagaimana caranya? Kincen bergumam dengan wajah cemas. Namun bagaimanapun dia mengamati. Ini benar-benar tidak ada jalan keluar. Sepertinya hanya jalan buntu. Adik Tiniu, ada apa? Apakah kamu tidak ingin melihat Jiruyu? Setelah pembaptisan selesai, saya akan membawamu untuk bertemu dengan Jiruyu. Mengapa kamu belum masuk? Kata Penatua Agung. Tapi Penatua Agung, saya selalu merasa bahwa aura di ruangan batu ini sangat tidak nyaman, kata Kincen. Dan dia merasa Penatua Agung lebih berbahaya. Jiruyu telah ada di tangannya, tapi Penatua Agung masih saja membohonginya. Tidak nyaman, adik kecil, apakah kamu sedang sakit? Apakah kamu ingin aku memeriksa tubuhmu? Kata Raja Pana dengan sedikit curiga. Hahaha, tidak perlu, mungkin itu hanya perasaanku saja, kata Kincen seraya tertawa masam. Lalu mau tidak mau akhirnya dia hanya bisa masuk ke dalam ruangan. Cuing, setelah Kincen masuk, pintu ruangan batu tiba-tiba jatuh dan benar-benar tertutup. Wah, naluri anak ini sangat tajam. Penatua, kali ini kamu benar-benar membawa seorang jenius ke sini. Leluhur pasti sangat puas. Tapi seberapa puas pun, fakta bahwa kamu membiarkan Jiruyu melarikan diri membuat leluhur sangat marah. Ingat untuk mengurus masalah ini. Jika tidak, kata Raja Pana. Ekspresi Penatua Agung sedikit jelek dan berkata, jangan khawatir, saya tahu situasinya. Bagus. Raja Pana mencibir, tidak memberikan wajah apapun kepada Penatua Agung. Saat ini situasi di dalam ruangan batu sangat dingin. Apakah ini tempat untuk dibaptis? Lalu di mana cairan pembaptisan? Sudongseng dan yang lainnya saling memandang dan merasa sangat bingung. Hanya Kincen yang memandang sebuah altar yang ada di tengah. Altar itu memancarkan aura dingin dengan energi sihir hitam. Dan seketika altar itu menghembuskan kekuatan dingin yang membuat semua orang langsung pusing. Disusul dengan berbagai tawa aneh yang terdengar. Jie jie jie. Tempat apa ini? Ini bukan tempat untuk pembaptisan. Semua orang merasa pusing yang amat sangat menyakitkan. Tidak peduli seberapa bodoh mereka, mereka dapat mengerti bahwa ini bukan tempat untuk pembaptisan. Apa ini? Kincen juga pusing, seolah-olah pikirannya akan meledak.
Dia merasa napas iblis alien yang mengerikan perlahan-lahan pulih di altar dan akan segera keluar. Lao Yuan. Segera Qin Chen membangunkan Lao Yuan yang ada di cakram giok Qian Kun. Kucing hitam tidak ada di sana, sekarang hanya Lao Yuan yang bisa menjawabnya. Ketika Qin Chen berkomunikasi dengan Lao Yuan, Ji Ruyu dan Ji Hong Cheng juga melihat segala sesuatu yang terjadi di luar dan wajah mereka terkejut. "Nah, kamu memanggilku?" kata Lao Yuan. Dia bangun dari tidurnya dan matanya langsung tertuju kepada altar di tengah-tengah ruangan batu. Dan tiba-tiba dia terkejut. Altar reinkarnasi. Ternyata itu altar reinkarnasi. "Nah, di mana ini?" Lao Yuan berkata dengan kaget. "Altar reinkarnasi, apa itu?" tanya Qin Chen. Altar reinkarnasi adalah sarana kelahiran kembali bagi iblis alien. Setelah iblis alien mati, sebenarnya jiwanya tidak mati, tapi jiwanya disegel di dunia ini. Dan dengan altar reinkarnasi ini, jiwa iblis alien dapat dimurnikan, mengambil alih tubuh, dan bereinkarnasi. Ini adalah ritual yang sangat penting bagi iblis alien, kata Lao Yuan dengan sungguh-sungguh. Dia juga mengatakan bahwa yang dapat mendirikan altar reinkarnasi adalah Raja Iblis. "Apa, Raja Iblis? Maksudmu ada Raja Iblis di sini?" kata Qin Chen dengan terkejut. Sosok Raja Iblis adalah sosok yang sangat menakutkan di ras iblis alien. Waktu itu di alam rahasia iblis surgawi, Qin Chen menemukan mayat Raja Iblis. Tetapi, walaupun hanya mayat, itu memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Bisa dibayangkan seberapa mengerikan itu. Saya hanya mengatakan bahwa hanya Raja Iblis yang dapat menciptakan altar reinkarnasi. Bukan berarti bahwa di sini ada Raja Iblis, kata Lao Yuan. Qin Chen menghela napas sedikit lega. Lalu bagaimana cara untuk menghancurkan altar reinkarnasi ini? Tanya Qin Chen. Sulit, kecuali saya turun tangan secara pribadi, tapi itu akan menghabiskan seluruh kekuatan saya dan juga akan memperingatkan pendiri altar ini. Saya khawatir kamu malah akan semakin berbahaya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kata Qin Chen. Dia sebenarnya memiliki benih parasit, tidak mungkin bagi iblis manapun untuk menduduki tubuhnya. Tapi pada akhirnya dia akan menjadi satu-satunya dan pada saat itu dia juga akan dalam bahaya. Altar itu tidak perlu dihancurkan. Jiwa iblis alien bagi kalian manusia memang itu adalah bahaya. Tapi bagi binatang sumber kuno seperti saya, itu adalah vitamin, kata Lao Yuan dengan tawa yang menyeringai. Vitamin? Qin Chen tertegun. Mungkin kamu tidak tahu iblis alien dapat menelan binatang sumber untuk meningkatkan kekuatan. Dan sebaliknya, binatang sumber saya juga dapat menyerap jiwa iblis alien untuk meningkatkan kekuatan. Nah, kamu tidak perlu khawatir dan lihat saja, kata Lao Yuan dengan senang. Benarkah? Qin Chen tidak punya cara lain. Dia hanya bisa membiarkan Lao Yuan mengambil tindakan. Tidak apa-apa untuk membuat keributan besar. Benar saja, sesaat kemudian banyak roh iblis hitam yang sangat menakutkan terbang keluar dari altar. Jie, tubuh manusia. Sosok roh itu menyeringai. Apa-apaan ini? Su Dongsen dan yang lainnya terkejut. Mereka ingin melawan, namun sia-sia. Mereka hanya bisa menyaksikan roh-roh itu satu persatu melesat ke arah mereka. Keluarga Ji, sialan, hina. Mereka binatang, benar-benar ingin mengorbankan kita. Semuanya menjerit putus asa satu demi satu. Suara menjerit putus asa terdengar satu demi satu. Salah satu roh iblis yang sangat kuat menuju ke Qin Chen. Jie. Meskipun tubuh ini memiliki basis kultivasi terendah, ia memiliki bakat terkuat. Itu milik iblis ini. Iblis itu menyeringai sangat bersemangat dan langsung masuk ke dalam benak Qin Chen. Jie. Tidak disangka jiwa anak ini sangat kuat. Setelah diduduki, kekuatan iblis ini akan banyak pulih. Nampaknya Tuhan juga membantu saya. Iblis itu berkata dengan senang di dalam lautan jiwa Qin Chen. Namun tiba-tiba, sring, benih parasit muncul. Apa benih parasit? Bagaimana bisa ada benih parasit di tubuh orang ini?
Iblis itu terkejut buru-buru melesat keluar. Namun di saat itu Lawi Yuan di dalam cakram giok bergerak. Kekuatannya menyebar keluar dari cakram giok. Ini kekuatan binatang sumber. Dari mana kekuatan binatang sumber ini berasal? Roh jiwa iblis alien itu ketakutan, menjerit, dan tiba-tiba langsung meledak. Hahaha, enak, nyaman. Lawi Yuan bersemangat, lalu kekuatannya menyapu roh-roh lainnya. Tidak, ini kekuatan binatang sumber. Dari mana asalnya? Mengapa ada binatang sumber? Roh-roh jiwa iblis yang tak terhitung jumlahnya berteriak, terkejut dan ketakutan. Mereka kemudian ditarik ke dalam cakram giok dan diserap oleh Lawi Yuan. Kekuatan jiwa yang telah dimurnikan sebagian kecil diberikan Lawi Yuan kepada Qin Chen dan juga Jiruyu. Hahaha, nah ini berkatmu. Lawi Yuan ini juga akan memberimu sebagian, kata Lawi Yuan. Bagaimanapun dia ada di sini berkat Qin Chen, jadi dia tidak bisa makan sendiri. Dalam sekejap banyak roh-roh jiwa iblis alien ditelan oleh Lawi Yuan. Tidak sampai di situ, altar reinkarnasi terus mengeluarkan roh-roh jiwa iblis, membuat Lawi Yuan sangat senang dan terus menyerap jiwa-jiwa iblis itu. Dapat dilihat aura di tubuh Lawi Yuan menjadi semakin kuat. Ini makanan besar. Dia menjadi sangat bersemangat. Hahaha. Nah, sangat bagus. Yang dikatakan Xiao Hei ternyata benar. Mengikutimu akan ada banyak manfaat, kata Lawi Yuan. Beberapa saat kemudian akhirnya altar reinkarnasi redup dan tidak mengeluarkan roh jiwa iblis lagi. Hahaha. Lawi Yuan tertawa. Tubuhnya penuh dengan kekuatan. Dan kekuatan jiwa Qin Chen juga nampak ditingkatkan. Jiruyu dan Jiang Chen juga nampak memiliki peningkatan. Setelah altar reinkarnasi berhenti, suasana dingin di ruang batu juga menghilang, dan orang-orang yang sebelumnya kehilangan akal sehatnya pun sekarang mulai sadar dan bangun. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.